Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pokok bahasan kimia, sub pokok bahasan kesetimbangan kimia, di mana kita akan membahas soal tentang kesetimbangan kimia. Soal yang pertama kita lihat di sini, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Berapa jumlahkah faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan? Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Yang ke satu, di mana yang ke satu adalah konsentrasi. Jika konsentrasi salah satu spesies diperbesar pada sistem kesetimbangan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari spesies itu. Ini misalnya salah satunya spesies FeSCN2+, Fe3+, atau SCN-, 1-. Kita lanjutkan. Jika konsentrasi salah satu spesies diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah spesies itu. Kita lihat contohnya di sini, ada contoh bentuk ion FeSCN2+, di mana kalau dalam bentuk larutannya dia warnanya merah, mengalami reaksi kesetimbangan dalam bentuk ion Fe3+, dengan dimana Fe3+ itu warnanya kuning identifikasinya, dan SCN- ini tidak berwarna. Nah, dari contoh ini kita akan melihat pengaruh konsentrasi daripada item yang di atas. Kita lihat di sini. Jika konsentrasi SCN- diperbesar, kita lihat di sini, jika konsentrasi spesies diperbesar di dalam reaksi kesetimbangan, maka akan bergeser ke arah yang berlawanan. Kalau kita lihat di sini, jika SCN- diperbesar, maka dia akan bergeser ke arah FeSCN2+, sesuai dengan tadi. Itu akan mengarah ke yang berlawanan. Dia akan bergeser, artinya ke arah kiri. Lalu yang kedua, jika konsentrasi Fe3+ diperbesar, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah FeSCN2+. Sama, ini kalau diperbesar, ini diperbesar, bergeser ke arah kiri, ya, atau yang berlawanan. Kita lanjutkan. Jika konsentrasi Fe3+ diperkecil atau dikurangi, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah Fe yang dikurangi itu. Dia akan bergeser ke arah kanan kalau ini diperkecil. Ini untuk konsentrasi. Kita lanjutkan. Yang slide yang kedua di sini, ini sebagai identifikasi aja, ada 4 buah gelas kimia, yang masing-masing gelas kimia itu diberi perubahan konsentrasi. Kita yang pertama, lihat gambar A yang pertama, ini warnanya kuning kecoklatan, di mana gambar A merupakan larutan FeSCN 3 kali, di mana ini kalau FeSCN 3 kali kalau dilarutkan, dia akan terurai menjadi ion-ionnya FeSCN2+ dan Fe3+. Seperti di reaksi kimia terdahulu bahwa FeSCN2+ itu warnanya merah, apabila dia dilarutkan maka terurai menjadi Fe3+, di mana warnanya dia kuning, SCN-nya tidak berwarna. Nah, kita lihat gambar B. Gambar B merupakan kondisi larutan A
setelah adanya penambahan konsentrasi SCN-. Tadi kalau ada penambahan SCN-, dia akan bergeser ke arah yang berlawanan. Artinya dia menunjukkan warna larutannya berwarna merah, artinya lebih banyak. Ini. Lalu yang gambar yang C, ini merupakan kondisi larutan apabila konsentrasi Fe3+ itu ditambahkan. Artinya apa? Ini larutannya tentunya akan FeSCN2+ nya akan lebih banyak atau warnanya akan lebih merah tentunya di sini ya. Lalu poin yang D, ini menunjukkan kondisi larutan A setelah adanya pengurangan Fe3+. Artinya kalau ada pengurangan maka reaksinya ke arah yang dikurangi. Artinya warna merahnya dia akan sedikit berkurang. Karena apa? Karena pergeserannya ke arah kanan. Nah, itu sebagai ilustrasi daripada gambar yang keempat tadi. Kita lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi yang kedua tentang pergeseran kesetimbangan diantaranya adalah tekanan. Jika tekanan sistem kesetimbangan diperbesar, kesetimbangan ini tekanannya diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang paling kecil. Di mana jumlah mol ini kita dilihat dari koefisiennya. Ini koefisien yang di belakang panah, ini yang disebut pereaksi atau reaktan. Di depan panah ini disebut hasil reaksi atau produk. Ini yang produk jumlah mol koefisiennya 2, di pereaksi ini 3 dengan 1 jadi 4. Nah, kalau kita lihat di sini, jika tekanan sistem kesetimbangan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang paling kecil. Lalu lanjutkan, jika tekanan sistem kesetimbangan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang paling besar. Ini pun sama, dilihat dari jumlah koefisien reaksi yang paling besar. Seperti contoh di bawah ini, reaksi antara gas hidrogen dengan gas nitrogen menghasilkan reaksi kesetimbangan gas amonia. Di sini tentunya Anda harus menyetarakan dulu jumlah koefisiennya atau atom di sebelah kiri dengan di sebelah kanan itu harus sama. Itu langkah yang pertama, Anda harus menyetarakan dulu persamaan reaksinya. Kita lihat di sini. Jika tekanan diperbesar, tekanan reaksi gas amonia ini diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3. Dia bergeser ke arah NH3. Artinya apa? Apabila menginginkan produk gas amonia, di mana gas amonia itu adalah salah satu bahan baku untuk urea. Supaya gas amonia ini diperbanyak atau lebih banyak, maka tekanannya pun harus diperbesar supaya dia bergeser ke arah kanan. Jika tekanan diperkecil pada reaksi kesetimbangan ini, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah gas hidrogen maupun gas nitrogen. Tentunya kalau di dalam sebuah proses industri ini akan merugi. Kenapa? Karena
produk yang dihasilkan itu tidak yang diharapkan. Lanjut, yang ketiga. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia adalah volume. Jika volume sistem kesetimbangan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang paling besar. Ini pun sama dilihat dari jumlah koefisien reaksinya. Lalu berikutnya, jika volume sistem kesetimbangan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang paling kecil. Seperti contoh masih dalam reaksi pembentukan gas amonia. Jika volume diperbesar pada reaksi ini, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah gas hidrogen maupun gas nitrogen. Artinya apa? Supaya produk NH3-nya banyak, maka ini volumenya harus diperkecil. Lalu faktor yang berikutnya yang keempat, suhu. Jika suhu sistem kesetimbangan dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Nih, di dalam reaksi kesetimbangan ada istilah endoterm dan eksoterm. Kita lihat. Yang berikutnya, jika suhu sistem kesetimbangan diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Tidak seperti pada faktor yang lainnya, yang ketiga tadi, konsentrasi, volume, dan tekanan. Kalau ini dilihat dari reaksinya, apakah reaksi tersebut termasuk eksoterm maupun endoterm. Di mana reaksi endoterm itu adalah reaksi kimia yang membutuhkan panas. Kalau reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang menghasilkan panas. Ini biasanya diberi simbol min atau plus. Kalau min artinya reaksinya eksoterm. Kalau plus artinya reaksinya endoterm. Kita lihat ini catatannya. Pada reaksi pembentukan gas nitrogen dioksida, ini kita lihat reaksinya gas NO atau nitrogen monoksida direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan gas nitrogen dioksida. Ini koefisiennya harus disetarakan. Artinya jumlah atom unsur di sebelah kiri dengan di sebelah kanan harus sama. Nah, ini tentunya NO2. Ini berarti O-nya harus 2 di sini, ya. Lalu berikutnya, catatan di sini. Jika suhu reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau reaksi endoterm. Ini kalau di dalam pengaruh suhu tidak dilihat apakah jumlah koefisiennya lebih besar di kiri atau lebih kecil di kanan. Ini hanya dilihat daripada jenis reaksinya. Jadi jika suhu reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Kenapa? Ke arah reaksi endoterm. Kalau kita lihat di sini, jika suhu sistem kesetimbangan dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Catatan di sini, ya. Jadi kalau reaksi endoterm berarti dia harus ke sebelah kiri. Kenapa? Karena ininya eksoterm. Tapi kalau ini kita balikan, maka nanti delta H-nya berubah jadi positif atau endoterm. Lalu yang berikutnya, jika suhu diturunkan,
maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan ke sini, dimana kalau di sini menunjukkan reaksinya eksoterm, maka dia harus ke sebelah kanan apabila suhunya diturunkan. Kalau reaksi kesetimbangan ini menghendakinya reaksi endoterm, maka ini posisi bereaksi maupun produknya ditukar. Itulah pembahasan contoh soal faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.